Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, serta adik-adik dan anak-anakku para generasi muda rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'abillah. Pada siang hari ini kita telah melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di masjid kebanggaan kita, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan sah secara ilmu fikih, juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini merupakan salah satu waktu yang cukup istimewa, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Oktober. Pada tahun 1928, para pemuda di negara kita yang bisa jadi di antaranya ada leluhur-leluhur dari hadirin, mereka menyatakan bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang bersejarah, yang tidak boleh kita lupakan bagi kita sebagai generasi-generasi berikutnya setelah para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan apa sikap kita terhadap generasi muda, dan harus bagaimana kita merespon, mensikapi generasi muda kita, apa yang seharusnya kita lakukan. Di antaranya merujuk kepada surat An-Nisa ayat 9. Di situ kita mendapatkan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sikap yang dituntunkan oleh Allah dalam ayat ini diantaranya adalah kita merasa khawatir terhadap generasi muda kita jika meninggalkan generasi muda, generasi setelah kita, generasi yang lemah. Beragam maknanya, beragam penafsirannya. Di antaranya ada yang menyebutkan lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan, bahkan jangan sampai lemah dalam hal agama, dalam hal keimanannya. Maka sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah mempunyai keturunan, punya generasi-generasi sesudah kita, barangkali di sini ada yang sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu, bahkan cicit. Maka ketika kita melihat generasi muda, kita merasa khawatir kalau mereka termasuk generasi-generasi yang lemah. Beberapa hal yang kita khawatirkan lemah tadi yang saya sebutkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tiada lain adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan, kekhawatiran kita insya Allah akan tertutup, akan ada solusinya. Memang konteksnya Bapak Ibu, ayat ini diantaranya berkaitan dengan warisan, sehingga jangan sampai orang tua mewakafkan atau menghibahkan hartanya semuanya
tanpa diberikan kepada keturunannya. Konteks lainnya ayat ini diantaranya kata ulama berkaitan dengan wasiat. Diperbolehkan untuk memberikan wasiat. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu, pendidikan merupakan solusi ketika ada kekhawatiran dalam diri kita terhadap generasi sesudah kita. Apa diantaranya yang kita lakukan? Pendidikan yang pertama dan utama sebelum mereka berkenalan dengan hal-hal di luar dari keluarga, yaitu pendidikan informal, pendidikan di keluarga. Ayah sama ibunya, atau mungkin sekarang ditambah dengan kakek dan neneknya, mereka adalah guru yang pertama dan utama bagi seorang anak. Sebelum mereka dititipkan ke guru ngaji, sebelum dititipkan ke gurunya di sekolah, maka orang tuanya adalah gurunya yang pertama. Bagaimana kalau misalnya kata hadirin ada yang dulu pernah terlewatkan karena sibuk mengejar karir, merintis karir, termasuk barangkali ada ibu-ibu yang sebagai wanita karir. Sekarang baru tahu ilmunya, sekarang baru ada kesempatannya. Maka ada ungkapan yang cukup menarik, tidak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika kita baru mengerti, maka lakukan sekarang juga pendidikan informal di dalam keluarga. Maka yang ngajarin anak sholat ibu bapaknya. Yang ngajarin anak kalau dulu alif-alifan, kalau sekarang dengan metode Iqra dan lainnya adalah orang tuanya. Berarti orang tuanya juga sholat juga, ngaji juga. Jangan sampai orang tua nyuruh anaknya sholat, orang tuanya nggak sholat. Nyuruh anaknya ngaji, orang tuanya nonton TV, main HP dan sebagainya. Maka diantaranya kata pakar pendidikan, pendidikan informal titik beratnya atau dominan adalah uswah, keteladanan. Gak usah banyak ngomong pada anak, hamparkan sajadah ketika sudah masuk waktu sholat, insya Allah apalagi anak kecil ikut. Walaupun ketika sholat masih main-main, lari-lari gak apa-apa, namanya juga anak kecil. Ketika sudah dimulai pendidikan informal dan terus sampai sekarang, maka jangan lupa titipkan mereka ke pendidikan atau lembaga pendidikan non formal. Titip Pak Ustadz, Bu Ustadzah, titip anak saya ngaji, bimbing mereka, bimbing dia bisa ngaji, bisa sholat dan sebagainya. Tapi bukan berarti langsung menyerahkan 100% kepada guru ngajinya. Tetap orang tua memantau, ada kerjasama. Apalagi sekarang di sekolah, komite sekolah luar biasa berjalan sehingga sekolah selalu ada koordinasi dengan orang tua. Titipkan mereka ke madrasah terdekat, ke pengajian terdekat, agar mereka mau jadi apapun sudah bisa ngaji terlebih dahulu. Sholatnya sudah bagus, ngajinya sudah hebat. Setelah itu maka titipkan juga mereka di lembaga pendidikan formal. Di sekolah mulai dari SD atau sekarang mah dari TK juga sudah mulai. SD, SMP, SMA atau yang sederajat. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, kalaulah kita hanya sampai SMA, anak kita usahakan lebih dari kita. Bapak Ibu sudah sampai S1 waktu itu, strata 1, maka anak kita lebih dari kita. Usahakan mereka bisa lebih baik dari kita. Sehingga dengan 3 lembaga pendidikan tersebut, maka anak kita insya Allah berada pada lingkungan yang baik. Sebab jadi musibah Bapak Ibu, nauzubillah min zalik. Dan ketika sudah ada yang terjadi, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Kalau anak kita sampai bergaul pada lingkungan yang tidak baik, temannya bukan teman yang baik, apalagi sampai diwarnai oleh orang lain, terbawa oleh orang lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Ketika ada satu kondisi, satu kasus seperti itu, pertama orang tuanya banyak istighfar. Siapa tahu ada kesalahan, ada dosa dari orang tuanya. Jangan langsung menyalahkan anaknya. Jangan misalnya, jangan kunaon, jangan gaulna dengan komunitas tertentu. Kenapa kamu gaul dengan orang tersebut? Mulai dari orang tuanya, istighfar terlebih dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, barangkali saya selama ini kurang memperhatikan anak. Saya kemarin terlalu menyerahkan kepada sekolah, terlalu menyerahkan kepada guru ngaji. Ternyata anak bergaul dengan yang tidak baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun. Minta ampun kepada Allah. Karena bisa jadi ada kesalahan, ada dosa dari diri kita. Maka insya Allah kemudian anak akan dibukakan. Dibukakan hatinya oleh Allah. Sambil kita doa, ya Allah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kita doakan anak kita, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbahu, kalau bagi laki-laki, sabbit qalbaha, kalau bagi perempuan. Kita minta juga sama Allah, ya Allah lunakan hati anak saya, lunakan hati anak-anak kami. Ulama ada yang mengajarkan doa, Allahumma layyin qalbahu kama layyantal hadid li Daud alaihissalam. Kalau untuk perempuan, Allahumma layyin qalbaha kama layyantal hadid li Daud alaihissalam. Ya Allah lunakan hati anak saya sebagaimana Engkau telah melunakkan besi untuk Nabi Daud alaihissalam. Jadi ikhtiar lahir seimbang dengan ikhtiar batin. Ini yang mesti kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita, kekhawatiran kita terhadap generasi muda. Jangan sampai hadirin kita menyalahkan zaman. Karena zaman kita beda dengan orang tua kita yang dulu. Tanya saja sama orang tua. Zaman sekarang beda enggak dengan zaman orang tua dulu? Pasti beda. Dan anak kita pun akan demikian. Maka kata Nabi, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna bi ghairi zamanikum." Ajari anakmu, kembali tadi pendidikan. Pentingkan pendidikan. Karena mereka akan hidup bukan pada zamanmu. Jangan samakan zaman kita dengan zaman mereka. Sekarang anak dikit-dikit HP, dikit-dikit gadget, ya. Semua serba ada, tinggal klik, ya. Materi apa saja tinggal ada. Ya. Mau minta materi apa saja tinggal klik gampang. Ya. Maka dengan kemajuan teknologi dimanfaatkan. Atau istilah lain, kalau kurang pas dimanfaatkan, diberdayakan. Pemberdayaan apa yang ada, kondisi yang ada, kita berdayakan. Ada teknologi, kita berdayakan dengan sebaik-baiknya sehingga jadi nilai manfaat bukan nilai madarat. Nah ini diantaranya Bapak Ibu, mudah-mudahan di siang hari yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid yang luar biasa ini. Dan hari ini kita berada di tanggal yang spesial luar biasa, tanggal 28 Oktober. Mudah-mudahan semangat dari para pemuda, tidak apa bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang sudah usianya 60, 70, 80, tapi tetap berjiwa muda, ya. Tetap semangat ketika kita apalagi melihat generasi muda, kita merasa tenang kalau mereka sudah jadi anak yang soleh, anak yang solehah, apalagi sukses dalam kehidupan dunianya, dan kita terus doakan mereka. Mudah-mudahan diantaranya doa kita pada siang hari ini termasuk yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbana ya rabbal alamin. Anugerahkanlah dan jadikanlah anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang sehat lahir dan batin, selamat dunia akhirat. Mereka dianugerahi kesuksesan dunia akhirat, dijauhkan dari segala kemadharatan makhluk-makhlukmu baik yang zahir maupun yang batin, dijauhkan dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, dijauhkan dari lingkungan-lingkungan yang bisa membuat mereka durhaka kepada Engkau ya Allah, dan dekatkanlah mereka dengan lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan yang memberikan maslahat bagi mereka,
Ya Allah, kabulkanlah doa, permohonan dan permintaan kami ini ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.